warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dinda Novi Audrey dengan NIM D73219041. Alamat saya di Magersari nomor 67C RT 4 RW 5 Gedangan Sidoarjo. Saya Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Desain Produk dan Pemasaran Lembaga Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Soleh SPDI MPD. Sebelum melangkah ke materi yang saya bahas, saya akan mengemukakan mengenai keunggulan menjadi mahasiswa MPI. Yang pertama, ada mahasiswa MPI bukan menjadi micro teaching, tapi menjadi micro leading, di mana micro leading ini berfokus pada pengelolaan yang baik, sedangkan bukan micro teaching yang berfokus pada pembelajaran. Dari sinilah penerapan pengelolaan yang tepat bisa diperoleh dan juga mampu mendapatkan materi mengenai fungsi manajerial di lembaga pendidikan. Yang kedua, ada mahasiswa MPI belajar mengenai manajemen di dunia pendidikan, di mana kita mampu mendalami materi manajemen itu sendiri dari perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pendidikan. Hal tersebut penting dilakukan karena proses berjalannya pendidikan itu sendiri harus signifikan dan tepat, sehingga kita benar-benar bisa membuat pola pikir semakin berkembang dan mampu memiliki sikap sigap, tegas, dan cepat dalam mengatasi sebuah problematika itu sendiri. Sebelum melangkah ke materi prinsip good design product, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi singkat good design product. Good design product ini biasanya dikenal sebagai sebutan produk unggulan, di mana yang mempunyai definisi yaitu good design product adalah suatu produk baik berupa barang dan jasa yang memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri untuk dapat diketahui dan menarik minat konsumen dengan kualitas yang baik. Selanjutnya ada 10 prinsip good design product menurut Dieter Rams. Yang pertama, ada good design is innovative. Desain yang baik adalah desain yang inovatif. Bukan banyaknya kemungkinan dari inovatif atau inovasi itu sendiri. Dengan cara apapun pastinya akan melelahkan untuk melahirkan sebuah inovasi. Perkembangan teknologi akan selalu menawarkan peluang baru untuk melahirkan desain yang inovatif dan akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Hal ini tidak pernah bisa menjadi tujuan akhir dari sebuah good design product. Yang kedua, ada good design makes a product useful. Desain yang baik membuat sebuah produk yang berguna karena sebuah produk dibeli untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Untuk memenuhi kriteria tersebut, sebuah produk tidak hanya dilihat dari fungsinya saja, akan tetapi juga dilihat secara psikologis, estetika, atau keindahannya. Desain yang baik menomorsatukan kegunaan dan mengabaikan apapun yang dapat mengurangi nilai kegunaan produk tersendiri. Yang ketiga, ada good design is aesthetic. Desain yang baik harus memiliki unsur keindahan. Pastinya, kualitas keindahan sebuah produk sejajar dengan kegunaan karena produk digunakan setiap hari dan mempunyai efek pada kesejahteraan penggunaannya. Hanya dengan eksekusi yang sesuai atau eksekusi yang terbaik, sebuah produk dapat menjadi cantik. Selanjutnya ada good design makes a product understandable, di mana desain yang baik membuat sebuah produk yang dapat dimengerti. Menjelaskan mengenai struktur produk, lebih baik lagi dapat membuat produk secara jelas dan cepat mengungkapkan fungsinya dengan memanfaatkan intuisi penggunaannya. Dan bagian terakhir atau bagian terbaiknya pada produk dapat menjelaskan mengenai dirinya sendiri atau produk itu sendiri. Selanjutnya ada good design is honest. Desain yang baik adalah desain yang jujur, tidak membuat produk
terlihat lebih inovatif, kuat atau berharga daripada yang sebenarnya. Tidak berusaha menipu konsumen dengan janji-janji yang akhirnya tidak dapat dipegang. Selanjutnya ada good design is long lasting, di mana desain yang baik memiliki nilai berjangka panjang. Hal ini untuk menghindari produk hanya menjadi sebuah tren fashion yang cepat, berganti dan tidak pernah bisa tampil sebagai produk yang antik. Tidak seperti tren fashion, desain produk yang baik dapat bertahan hingga bertahun-tahun bahkan dalam masyarakat saat ini. Selanjutnya ada good design is struck down to the last detail. Desain yang baik adalah desain yang diperhatikan hingga detail terakhir, di mana tidak ada yang harus berubah-ubah atau membuatnya dengan untung-untungan. Perhatian dan akurasi dalam proses desain akan menciptakan sebuah bentuk penghormatan tersendiri kepada minat konsumen. Selanjutnya ada good design is environmentally friendly, di mana desain yang baik adalah desain yang ramah lingkungan. Desain harus memiliki kontribusi dalam pelestarian lingkungan. Dalam hal ini, desain dibuat dengan mempertimbangkan penggunaan sumber daya dan meminimalisir polusi visual maupun fisik hingga seluruh siklus hidup dari sebuah produk itu sendiri. Selanjutnya ada good design is as little design as possible, di mana desain yang baik adalah desain yang dibuat seminimal mungkin, less but better. Karena produk dibuat dengan berkonsentrasi hanya pada aspek-aspek penting dan tidak membebani produk selain hal penting itu sendiri. Kembali pada kemurnian, kembali pada kesederhanaan. Prinsip selanjutnya yang terakhir ada good design make a product understandable, di mana desain yang baik itu harus selalu rendah hati. Maksudnya di sini, produk hanya digunakan memenuhi kebutuhan akan sebuah alat. Produk itu bukanlah benda-benda dekoratif maupun karya seni. Oleh karena itu, desain yang baik harus dibuat dengan baik, netral, dan terkendali, sehingga kita mampu membiarkan ruang kesempatan bagi penggunanya atau calon konsumen sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.